harus mendapatkan kewajiban untuk dididik dan carikan tempat terbaik untuk dididik dengan metode pembelajaran yang tepat. Pendidikan terbaik adalah pendidikan ini yang belum menjadi perhatian yang serius. Bulan yang bagaimana ini bolehkan? Sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi, memukul anak itu boleh. 10 tahun ya? Iya, seperti mengingatkan untuk sholat. Tapi di sini memukul bukan untuk menyakiti, Pak. Iya, contohnya atau bentuk pukulannya gimana misalnya? Bagian betis Ya, gimana? dipukul pakai rotan gitu, Pak. Pakai betis, tadi betisnya. Bisa dipukul tangannya atau apa? Gimana? Tangan. Atau gimana lagi pukulannya yang bagus? Pukulan yang mendidik itu gimana, Usna? Waktu anak Usna nggak mau sholat gimana? Apa pukul nanti kalau anak kalian nggak mau sholat misalnya, kalian mukulnya gimana cara mukulnya? Digewer. Pukul tangan. Pukul tangan, apa lagi? Pakai rotan. Ayo gimana? Cubit sampai bengkak. Nggak boleh, itu menyakiti namanya. Boleh. Kan gini loh, kita kalau mengintakan sesuatu itu kalau bisa ada kita arahkan dulu, kita jelaskan dulu, kita memahami. Makanya konsep dakwah itu al-amr bil ma'ruf itu bukan hanya sekedar menasihati memerintah, tapi menyadari, membuat jadi ma'ruf, jadi faham, arafah, jadi ngerti. Caranya buat biar anak itu ngerti gimana? Ya pertama kita kasih contoh, kita menjadi teladan. Habis itu baru kita apain? Kita jelaskan pelan-pelan, dalam tanda kutip kita doktrin anak itu supaya mau sholat tadi. Apa contoh nasihatnya misalnya? Kalau kita sholat, apa yang kita rasakan? Nanti bisa manfaatnya apa coba? Ya hati kita bisa tenang, kita bisa dikasih Allah rezeki yang luas, diiming-imingi kemudahan, diimingi jadi sehat kita. Siapa misalnya nanti Ayub, nanti mau nggak Ayub jadi pintar, jadi sukses? Itu caranya, doktrinnya dengan dikasih apa ya? Satu motivasi atau satu keuntungan, manfaatnya. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya nggak mau juga, tetap diingati. Yang penting tadi jangan langsung dimarahi dulu. Dikasih tahu, oh kalau kayak gini, kalau kita malas belajar, kalau kita malas sholat, nanti Allah bisa marah. Kalau itu berarti kalau udah Allah marah, apa yang terjadi? Kalau Allah sudah memarahi kita jadi apa hidupnya? Jadi susah, jadi sulit, jadi begitu sulit kan untuk menjadi orang yang jadi apalah, kesakitan. Atau kalau misalnya ayahnya usaha, nanti usahanya bisa rugi, bisa bangkrut gitu. Janganlah gitu, nanti ayah dikasih Allah kerugian, kita dikasih kesulitan, dikasih bencana, mau nggak? Itu bisa, kalimat-kalimat itu bisa digunakan, tapi setelah kita memberikan kata-kata positif, iming-iming tadi ya. Misalnya tadi kalau kita sholat nanti gini-gini, kalau udah nggak mau juga baru kita ancam. Nabi Muhammad kan pertama ngasih basyirah. Basyirah itu apa? Satu kabar gembira, satu khayalan yang baik gitu. Nanti akan ada surga, jannatun tajri min tahtihal anhar. Nanti akan dikasih Allah satu gunung emas gitu-gitu. Allah akan kasih bidadari ya, dari surga, yang turun dari surga ya kan, dan sebagainya. Dan itu dikasih tahu dulu, itu diiming-imingi. Makanya kita jadi orang tua tadi, jadi ayah atau ibu harus betul-betul pintar, bisa pintar mengakali gitu-gitulah. Udah, kalau nggak mau juga baru diancam. Nggak ada Nabi Muhammad ngancam-ngancam. Bahkan sedikit kali kita temukan hadis Nabi Muhammad itu mengancam, memarahi gitu. Termasuk tadi menyimpulkan, oh kau ini nggak betul, kau ngajar apa tuh, nggak bisa, ini salah, ini sesat. Jarang kali Nabi bilang itu. Susah kita nemukan dari situ. Ya, betul. Pertama jangan langsung dipukul. Maka coba nanti ini ada kuis nih hari ini. Metodologi bagaimana konsep Islam aja lah, mendidik anak. Secara umumnya tadi Bapak bilang ya, mengajari, memahami, mengarahkan itu. Nanti tulis nih, Senin depan dikumpul. Baru yang kedua mengingatkan, baru habis itu nakut-nakuti, mencontohi itu Pak, mencontohi, mengarahkan, mengingatkan yang positifnya ya, baru negatifnya tadi mengancam,
menakut-nakuti gitu. Baru yang ketiga menghukumi. Itu ya, jelaskan nanti kayak mana cara hukumnya dengan pukul, memukul tadi tangan atau memukul pundaknya, lutut kaki kan, kepala, pundak, lutut kaki. Bukan, itu lagu ya. Pantatnya nanti kentuturan ya. Janganlah. Ya, ini aja pundak, tangan tadi kan. Atau tadi dijewer. Kalau saya dulu dijewer. Gitu ya. Ayub kayak mana dulu sama ayahnya? Diapain? Dibanting, spek. Iya, gimana dulu sama ayah? Di jambak mak dipantokkan ke dinding. Astagfirullah. Iya. Kawan saya dulu pesantren dan dari orang Aceh. Ayahnya Qori, anaknya sekarang jadi Qori di Istiqlal. Jadi yang azan, yang Qori lah, dan Qori nasional kan. Lagi belajar ngaji, kalau nggak bisa langsung dilibas pakai kayu. Langsung lidahnya di ini. Tapi alhamdulillah anaknya jadi sekarang gitu kan. Nah gitu. Itu pukulan-pukulan yang pendidik. Bisa mendidiknya, didikannya sedang atau didikannya keras. Mana yang pilih Ayub? Mau mana? Tapi tengok-tengok anaknya juga kan gitu. Tapi intinya yang penting dari awal dalam diri kita, niat kita adalah supaya anak itu menjadi lebih baik lagi, supaya berubah, supaya bisa membiasakannya lah, supaya dia terbiasa, supaya dia bisa jadi lebih baik, lebih rajin, apalagi tersemangat, soleh. Itu awal mulanya. Baru tekniknya itu beda-beda masing-masing lah. Kalau Ayub tadi kayak misalnya dibanting, diribas gitu kan. Boleh, tapi jangan sering-sering. Kalaupun mau gitu kan sekali-sekali. Tapi betul-betul langsung Bapak bilang ya, betul-betul habis-habisan gitu. Betul-betul kalau bisa sampai sampai kapok gitu, sampai DBD demam berdarah ya, bukan? Sampai dia betul-betul nangisnya itu nangis sampai nyesal itu kali itu isak gitu, seminggu 7 hari 7 malam enggak siap-siap misalnya. Nah gitu. Sampai dia enggak mau makan, enggak mau tidur, enggak mau hidup, enggak mau bernapas gitu kan. Ya kayak ada kasus itu kan. Jadi itu ya, Islam itu di tengah-tengah. Islam sempurna. Pertama kalau memang nggak mau dibinasakan. Kalau nggak misalnya dirangkul ya dipukul gitu. Jadi daripada nanti dia kayak Nabi Khidir, jadi anak yang kata Nabi Khidir, anak yang bandel, yang begal, jadi si Peggy juga Egy. Pak, kalau misalnya ada orang tua yang semua metode itu hampir udah dibuatnya lah Pak. Dari metode pertama itu yang kayak lembut dulu, terus agak diancam-ancam seperti yang Bapak bilang, terus yang terakhir itu metode yang paling atas tuh kayak sampai dipukul, sampai hampir diusir dari rumah gitu lah Pak. Tapi ini siapa nih? Ini Rena yang kejadian. Kita ambil balik. Jadi kayak mana solusinya? Jadi si anak ini tuh merasa kayak terbebani kali di dalam lingkungan orang tuanya itu Pak. Jadi ada niatan mau bunuh diri gitu loh Pak, karena merasa nggak disayangi dan merasa selalu salah gitu Pak. Jadi gimana itu Pak? Anak itu merasa dia udah pernah percobaan bunuh diri sekali. Dan belum meninggal. Ya, jadi kan pasti ada salah. Di mana salahnya kita belum pasti. Bisa dari cara mendidik orang tuanya, bisa dari lingkungannya, ya kan? Bisa jadi anak itu tadi merasa nggak puas gitu, nggak dituruti gitu. Ya, tapi ujung-ujungnya baliknya ke orang tua. Itu kesalahan dari orang tua. Mungkin dari awal udah salah langkah, salah sikap, sehingga kayak main catur, ketika kita udah salah langkah, karena akhirnya jadi kacau dia. Udah, itu berarti apa-apa yang ada di luar sana, yang penderitaan orang lain atau kesialan orang itu jadi hikmah untuk kita kan. Walaupun bagi mereka penderitaan ya, nggak tahu lah itu ya. Apa yang salah? Mungkin logika kita yang salah tadi. Ada orang tuanya belum siap. Metodenya salah gitu diterapkannya. Metodologinya salah atau dia belum lengkap metodologinya, nggak menguasai metodologi itu. Ya, atau mungkin dia udah memahami, udah menguasai, ternyata dia lingkungannya yang
membal jadinya. Apa yang dididik orang tua itu jadi berlawanan dengan lingkungan. Lingkungan itu bisa siapa aja ya. Bisa lingkungan saudaranya atau neneknya, apalagi yang tinggal sama neneknya, atau bisa temannya. Itulah yang menjadikan anak itu tadi jadi apa tadi anak? Jadi nggak seimbang, menjadi rusak lah. Kalaupun orang tuanya sudah bagus, metodologinya sudah, konsepnya sesuai Islami, ternyata lingkungannya baik, berarti salahnya di lingkungan kayak gitu. Tapi kalau mau cari lagi tasawufnya, yang dari kaji tasawuf, yang salah ada di niat orang tuanya. Mungkin niat waktu nikah salah, atau waktu nikah mamanya orang tuanya terlalu mubazir, menghabiskan uang untuk pernikahan. Dari awal udah salah. Kenapa? Mubazir. Salah niat. Nikah itu untuk pamer, nikah itu untuk ngasih makan tamu undangan. Padahal kan itu jadi mubazir. Bagus uangnya disedekahkan untuk Hilmi, untuk Ayub, bayar uang kuliah kan lumayan 1 semester kan. Untuk anak yatim. Ada hal-hal yang ternodai dari proses pernikahan tadi. Atau pas punya anaknya tadi, atau pas mau buat anaknya tadi kurang sunah-sunahnya mungkin kan. Ya kan ya Pak? Ya sholat sunat dengan betul-betul bismillah. Gitu. Atau tadi anaknya tadi apa ya? Dari awal salah set, dari awal memang pendidikannya nggak apa tadi ya, kurang diperhatikan. Pas sudah mulai usia-usia SD atau baru orang itu sadar, udah terlambat. Udahlah, jadi cobaan lah akhirnya. Ya kalau udah terjadi seperti itu, lagi-lagi balik ke takdir yang alternatif, takdir yang memang pengecualian, takdir yang hanya pengkhususan apa ya udah, kalau memang betul-betul udah sesuai dengan aturan yang ada, ternyata masih bandel juga anaknya, berarti itu udah memang Allah yang memang Allah yang punya kemauan, memang itu cobaan dari Allah, ada pengecualian, nggak tahu lah apa memang karena tadi dosa dari kakek neneknya, atau memang ya Allah ngasih contoh aja. Udah, ini satu contoh lah di kehidupan ini. Baik pun kita mendidik anak kita betul-betul sesuai dengan cara Islami, ternyata bandel juga, apalagi tidak sesuai dengan cara Islami. Tadi mungkin istrinya tadi salah juga, mengeluh, istri tadi nggak sabar, sehingga imbasnya ke anaknya. Atau lagi melahirkan suaminya nggak menuruti ngidam ya, mau jambu tetangga, jambu muda, ya kan? Mau dipanjat yang paling ujung ya kan, suaminya nggak mungkin manjat ya kan, nggak bisa pula nanti ya kan. Nah, atau malam-malam jam 2 malam istrinya ngidam apa? Rujak ya kan? Itu kan. Nah, jadi mungkin itu mungkin ada hal-hal non teknis yang mempengaruhi. Kalaupun udah nggak ada, ya udah itu udah kekuasaan Allah, udah nggak bisa kita. Yang penting tadi kewajiban kita hanya ikut aturan, ikut usaha yang semaksimal mungkin. Ya udah, nanti kayak manapun hasilnya udah nggak usah dimasalahkan. Udah. Kenapa? Kan gini, ada satu yang baik, ada yang baik, ada yang lebih baik lagi, ada namanya afdoliyah. Satu istilah itu kebaikan, ada khair atau hasanah. Ada lagi namanya fadilah, suatu keutamaan. Mungkin punya anak itu satu kebaikan. Tapi kalau konteks waktunya, kondisinya belum tepat, contoh tadi, kita belum siap ilmunya, kita belum siap ekonominya, walaupun ekonomi itu relatif ya sebenarnya. Kalau memang setelah kita simpulkan, kita pikirkan, kita tanya sama ulama, ustadz, ternyata terutama ustadz yang bukan pemikirannya sampai, yang ustadz yang lebar pemahamannya luas ya. Setelah diambil poin-poinnya, ternyata kesimpulannya kita sepertinya lebih baik ditunda dulu, bukan tidak mau ditunda. Tapi tentu dengan cara yang baik juga, ditunda, jangan minum pil ya. Itu kan cocok-cocokan, katanya nanti kalau kita nggak cocok bisa jantung berdebak atau jadi gemuk ya. Ya, orangnya jadi gampang melar, istilahnya nggak cocok tubuhnya, jadi gemuk gitu. Ada yang meninggal? Minum pil KB? Siapa yang meninggal? Kalau kita kaji secara pemikiran filosofis ya, bukan pemikiran teks ya. Kalau secara doktrin yang tekstualnya nggak boleh, karena itu udah takdir. Tapi kalau kita mencari lagi pemikiran yang lebih bijaknya, kalau memang masih bisa ditunda,
dan kebetulan juga kita belum siap, boleh aja. Ya mungkin cara menundanya, maaf ya, cara menundanya jangan di masa-masa, ya jangan nanti karena masa-masa subur digas terus kan, yuk, nah, nanti bobol ya kan. Hah? Astagfirullah. Gitu ya, oke ya. Udah ya. Oke, tadi yang masalah sugesti tadi, yang Bapak sering permasalahkan ini, masalah perempuan ini. Orang ini suka mensugesti kan, semua laki-laki itu sama. Nanti akhirnya kewujud loh, terbentuk jadinya. Betul-betul sama kalian bilang. Jadi semua kalian nanti kalian jadi sial kan gitu. Padahal kan tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya Habib ya. Kenapa? Kami memang sugesti baik, Pak. Bukannya memang nggak baik, iya. Ujian cobaan. Kan mencintai itu ada mencintaimu sungguh mudah ya kan. Mencintai itu ada duanya. Kalau tidak orangnya yang salah, caranya, sikapnya yang salah. Ya, contohnya misalnya tadi si Hilmi kan udah bagus kan, udah baik. Ternyata siapa? Gimana Pak? Revanya yang nggak siap untuk dicintai, ya kan? Revanya yang memang bukan ciri-ciri wanita soleh misalnya. Padahal si Ilmi udah maksimal misalnya. Jadi laki-laki itu bisa jadi mungkin dia belum siap untuk berhubungan, belum tepat waktunya. Jadi salah hubungan itu atau tadi caranya yang salah. Cara siapa? Bisa laki-lakinya atau bisa perempuannya yang salah. Sehingga hubungan itu jadi rusak. Nah, bagaimana caranya supaya hubungan itu baik? Ya tadi dengan ilmu lah. Termasuk di dalam kesimpulannya ketika kita membahas tentang ilmu, ternyata ilmu untuk hubungan itu langgeng butuh duit juga. Untuk mencintai itu nggak mahal ya, untuk mencintai tidak mahal. Tapi untuk mempertahankan cinta itu membiayai, ya nggak usah lah dulu nikah, membiayai anniversary-nya, membiayai ulang tahunnya, butuh apa? Butuh duit jajan atau kado, atau jilbab yang mahal channel apa lagi? Gucci ya kan? Itu. Makanya kalau memang belum siap Ilmi, jangan dulu nikah, ya kan? Ya, tadi Bapak yang puasa. Ya, menikah dulu dengan apa kata Imam Nawawi? Menikah dengan ilmu dulu lah, menikah dengan membahagiakan orang tua dulu. Membahagiakan kalau ada adik, sekolahkan dulu adiknya atau dibantu pendidikannya. Gitu ya. Jangan membahagiakan anak orang yang belum pasti jodoh kita. Kan gitu. Nah, kalian juga, kalaupun kalian mau berbuat baik, sekedarnya aja kan kebaikan itu ada batasnya. Jangan sampai kita berbuat baik jadi berlebihan. Banyak orang yang berbuat baik kelebihan. Contoh ngasih minjam uang kawan kita. Kalau cuman ikan gabus, ikan yang 100 ya kan? Ikan kakap, ikan gabus nggak apa-apa. Cuman 100, itu pun sebulan sekali atau 3 bulan sekali nggak apa-apa lah, anggap sedekah. Tapi kalau kita udah ngasih banyak, gitu kan? Berarti kan itu berlebihan. Kita aja belum tentu ini kan. Atau tadi kebaikan, kita semangat, kita sama dia kan, kita korbankan segalanya, kita bantu dia jadi tukang ojeknya. Akhirnya kita demi dia demikian. Ada batasnya kebaikan itu, nggak boleh kebaikan itu dengan berlebihan, dengan kita nggak pakai logika. Kadang perempuan ini kan logikanya terbatas, makanya lebih cenderung kepada makhluk perasaan. Kan baik kali dia, akhirnya giliran disakiti bilangnya apa? Semua cowok sama. Kan karena kebodohannya, kedunguannya, dia menyimpulkan sama. Kan nggak bisa gitu. Makanya tadi harus belajar ilmunya terus, belajar tafsir Tarbawi, baca bukunya, sehingga logika kalian yang kadang-kadang logikanya tadi dangkal bisa jadi akal yang logika yang sehat, logikanya yang betul-betul matang. Ingat ya, sedangkan orang yang punya logika aja kadang karena bucin tadi mati juga logikanya. Apalagi yang nggak ada ilmunya logikanya, Iyalah udah disakiti, udah dikhianati, apa alasan apa?
Ada tuh. Udah, Pak, kayak mana lah Pak? Udah terlanjur apa istilahnya? Udah terlanjur sayang, terlanjur cinta loh. Nanti dia bisa berubah. Pokoknya nanti dia pasti bisa berubah. Ingat ya, satu sekali selingkuh pasti akan selamanya selingkuh. Itu udah tabiat. Nggak usah kasih bilang nanti dia berubah, nggak ada itu. Nggak ada kasih kesempatan kedua ketiga. Ini ya tipsnya ya, kalau udah nampak tanda-tanda selingkuh langsung putus saja. Itu aja. Pokoknya kalau udah nampak deh, abang atau adek, abang udah nampak selingkuh, udah apa? Udah itu udah otomatis kita putus saja. Udah jatuh akad itu ijtihad kita ya gitu. Nanti ini sama siapa yang di status itu fotonya kemarin namanya? Kan ada di status. Oh my god. Ya, pokoknya udah nampak tanda-tanda dia kayak gitu, langsung putus. Jangan kasih kesempatan. Jangan mau kita dipermainkan apa kayak banyak orang udah lah nggak apa-apa nanti dia bisa berubah. Itu namanya kita masuk ke api neraka, menjerumuskan diri kepada kezaliman. Apa ini? Habib apa Bib? Terakhir ya. Kalau tukang selingkuh bisa dilihat dari mukanya nggak sih? Nggak tahu lah, nggak bisa lah. Caranya Bisa. Iya, ada di matanya jelalatan itu.